Tahukah Anda bahwa setelah usia 50 tahun, tubuh kita kehilangan sekitar 1 hingga 2% massa otot setiap tahunnya? Fenomena yang disebut sarcopenia ini tidak hanya membuat tubuh lebih lemah, tapi juga meningkatkan risiko jatuh hingga 3 kali lipat pada lansia. Penelitian terbaru dari Journal of Gerontology menunjukkan bahwa 40% lansia di atas 60 tahun mengalami kelemahan otot yang berdampak signifikan pada kualitas hidup mereka. Namun kabar baiknya, penurunan massa otot ini bukan takdir yang tidak bisa dihindari. Asupan protein yang tepat terbukti menjadi kunci untuk memperlambat proses ini. Menurut penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition, lansia yang mengonsumsi protein cukup mengalami penurunan massa otot 40% lebih lambat dibandingkan mereka yang kekurangan protein. Di video ini, Klinik 62 akan membahas 7 sumber protein terbaik yang telah terbukti secara ilmiah mampu mencegah penurunan massa otot pada lansia. Pilihannya mungkin akan mengejutkan Anda. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar apakah Anda atau orang terdekat pernah mengalami kelemahan otot di usia lanjut? Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya dari Klinik 62. Ikan salmon, asam lemak omega 3 untuk otot dan sendi sehat. Ikan salmon menjadi pilihan utama untuk lansia karena selain kaya protein berkualitas tinggi, sekitar 22 gram protein per 100 gram, salmon juga mengandung asam lemak omega 3 yang berperan penting dalam menjaga kesehatan otot dan mengurangi peradangan. Penelitian dari Journal of the American Medical Association tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi omega 3 secara teratur dapat mengurangi degradasi protein otot hingga 15% pada lansia. Salmon juga kaya vitamin D, nutrisi penting yang sering defisiensi pada populasi lansia. Kekurangan vitamin D telah dikaitkan dengan penurunan fungsi otot dan peningkatan risiko jatuh. Sebuah studi dari Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mengungkapkan bahwa lansia dengan kadar vitamin D optimal memiliki kekuatan otot 20% lebih baik dibandingkan mereka yang kekurangan. Untuk mendapatkan manfaat optimal, konsumsi salmon 2-3 kali seminggu dengan cara dipanggang atau dikukus, bukan digoreng. Pilih salmon liar jika memungkinkan, karena memiliki kandungan omega 3 lebih tinggi dibandingkan salmon budidaya. Bagi lansia yang memiliki masalah dengan tekstur daging ikan, salmon bisa dihaluskan dan dicampur dalam sup atau casserole untuk kemudahan konsumsi. Telur utuh, sumber protein lengkap dan mudah dicerna. Telur adalah sumber protein berkualitas tinggi yang mudah dicerna, menjadikannya pilihan ideal untuk lansia dengan sistem pencernaan yang lebih sensitif. Satu telur utuh mengandung sekitar 6-7 gram protein, termasuk semua asam amino esensial yang diperlukan untuk pemeliharaan otot. Yang lebih penting, protein telur memiliki nilai biologis tertinggi di antara semua protein alami, artinya tubuh dapat memanfaatkannya secara maksimal. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition tahun 2022 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi 2 telur setiap hari mengalami peningkatan sintesis protein otot sebesar 45% dibandingkan dengan kelompok kontrol. Telur juga mengandung kolin, nutrisi penting untuk fungsi saraf dan otot yang optimal. Berbeda dengan anggapan lama, penelitian terbaru dari Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi telur utuh, termasuk kuningnya, tidak meningkatkan risiko penyakit jantung pada populasi umum. Justru, kuning telur mengandung nutrisi penting seperti vitamin D, E, dan K yang mendukung kesehatan otot dan tulang. Untuk lansia, telur dapat disiapkan dengan berbagai cara, direbus, diorak-arik, atau dipanggang, dan mudah dikombinasikan dengan sayuran untuk menambah nilai gizinya. Kedelai dan produk turunannya, protein nabati lengkap. Kedelai dan produk turunannya seperti tempe, tahu, dan edamame merupakan sumber protein nabati lengkap yang ideal untuk lansia, terutama bagi yang vegetarian atau memiliki intoleransi laktosa. Dalam 100 gram tempe terdapat sekitar 20 gram protein, sementara tahu mengandung 8 gram protein per 100 gram. Kelebihan protein kedelai adalah kandungan isoflavonya yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi. Studi dari Journal of Gerontology tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi protein kedelai secara teratur dapat membantu menjaga massa otot dan meningkatkan kekuatan fisik pada lansia. Penelitian ini menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi minimal 25 gram protein kedelai per hari mengalami penurunan massa otot 30% lebih lambat dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Selain itu,
Kedelai juga mengandung kalsium dan vitamin K yang berperan penting dalam kesehatan tulang. Sebuah bonus penting mengingat kesehatan tulang dan otot saling berkaitan erat. Produk fermentasi kedelai seperti tempe dan natto juga menyediakan probiotik yang mendukung kesehatan pencernaan, meningkatkan penyerapan nutrisi, dan memperkuat sistem imun yang cenderung menurun pada lansia. Untuk hasil optimal, variasikan konsumsi produk kedelai dalam menu harian. Misalnya, edamame sebagai camilan, tahu dalam sup, dan tempe sebagai lauk utama. Bagi lansia dengan gangguan tiroid, konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi kedelai dalam jumlah besar. Greek yogurt, protein tinggi dan probiotik untuk pencernaan sehat. Greek yogurt menjadi pilihan istimewa untuk lansia karena kandungan proteinnya yang tinggi, hampir 2 kali lipat dibandingkan yogurt biasa. Dalam satu cangkir, 245 gram, Greek yogurt terdapat sekitar 20-25 gram protein, menjadikannya sumber protein yang efisien dan mudah dikonsumsi. Penelitian dari Journal of Nutrition tahun 2023 menunjukkan bahwa protein susu, termasuk yang terdapat dalam Greek yogurt, sangat efektif dalam menstimulasi sintesis protein otot pada lansia. Protein susu kaya akan asam amino leusin, pemicu utama sintesis protein otot. Studi tersebut menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi Greek yogurt setiap hari mengalami peningkatan massa otot hingga 8% dalam 12 minggu. Selain protein, Greek yogurt juga kaya kalsium, sekitar 250 mg per cangkir, yang penting untuk kontraksi otot dan kesehatan tulang. Kandungan probiotik alaminya mendukung kesehatan mikrobioma usus, yang menurut penelitian terbaru dari Good Microbiome Journal memiliki hubungan langsung dengan kesehatan otot melalui apa yang disebut Good Muscle Axis. Greek yogurt juga lebih rendah laktosa dibandingkan produk susu lainnya, menjadikannya lebih mudah dicerna bagi lansia yang mungkin mengalami intoleransi laktosa ringan. Untuk hasil terbaik, pilih Greek yogurt plain tanpa tambahan gula, dan tambahkan buah segar atau madu sebagai pemanis alami. Konsumsi sebagai sarapan, camilan sore, atau pengganti makanan ringan dapat membantu lansia mencapai kebutuhan protein hariannya. Daging unggas tanpa kulit, protein tinggi rendah lemak jenuh. Daging unggas seperti ayam dan kalkun adalah sumber protein berkualitas tinggi yang ideal untuk lansia. Dalam 100 gram daging dada ayam tanpa kulit terdapat sekitar 31 gram protein dengan kandungan lemak yang relatif rendah, menjadikannya pilihan protein yang efisien tanpa beban kalori berlebih. Penelitian dari Journal of Nutrition and Aging tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani berkualitas tinggi sangat penting untuk menjaga massa otot pada lansia. Daging unggas kaya akan asam amino rantai bercabang, BCAA, terutama leusin, yang merupakan pemicu utama sintesis protein otot. Studi tersebut menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi minimal 25-30 gram protein hewani berkualitas tinggi per makan mengalami peningkatan sintesis protein otot hingga 50% dibandingkan konsumsi protein dalam jumlah lebih kecil. Keunggulan daging unggas lainnya adalah kandungan vitamin B kompleks, terutama niacin, B6, dan B12, yang berperan penting dalam metabolisme energi dan fungsi saraf. Defisiensi vitamin B12 umum terjadi pada lansia dan dapat menyebabkan kelemahan otot serta gangguan keseimbangan. Untuk mendapatkan manfaat optimal, pilih metode memasak yang sehat seperti dipanggang, direbus, atau dikukus daripada digoreng. Porsi ideal adalah sekitar 85-115 gram per sajian, dikonsumsi 3-4 kali seminggu. Kombinasikan dengan sayuran berwarna-warni untuk mendapatkan antioksidan yang membantu mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan otot secara keseluruhan. Susu dan keju, kalsium dan protein untuk otot dan tulang kuat. Produk susu seperti susu dan keju menawarkan kombinasi optimal antara protein berkualitas tinggi dan kalsium, dua nutrisi penting untuk kesehatan otot dan tulang pada lansia. Satu gelas susu, 240 ml, mengandung sekitar 8 gram protein, sementara 30 gram keju cheddar menyediakan sekitar 7 gram protein. Penelitian dari Journal of Bone and Mineral Research tahun 2022 menemukan hubungan positif antara konsumsi produk susu dan pemeliharaan massa otot serta tulang pada populasi lansia. Studi ini menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi minimal 3 porsi produk susu sehari mengalami penurunan risiko sarkopenia, kehilangan massa otot, hingga 39% dibandingkan mereka yang mengonsumsi kurang dari 1 porsi. Keunggulan protein susu terletak pada profil asam aminonya yang lengkap dan kemudahan pencernaannya. Kasein,
protein utama dalam susu, melepaskan asam amino secara perlahan ke dalam aliran darah, memberikan pasokan nutrisi berkelanjutan untuk sintesis protein otot. Whey protein juga ditemukan dalam susu, diserap lebih cepat dan kaya akan leusin, pemicu utama pertumbuhan otot. Selain protein, produk susu juga menyediakan kalsium, vitamin D pada susu yang difortifikasi, vitamin B12, dan kalium, nutrisi yang berperan penting dalam kontraksi otot, transmisi saraf, dan kesehatan tulang. Kacang-kacangan dan biji-bijian, protein nabati dengan nutrisi tambahan. Kacang-kacangan, seperti almond, kenari, dan kacang tanah, serta biji-bijian, seperti chia, hemp, dan flaxseed, menawarkan kombinasi unik protein nabati, lemak sehat, dan mikronutrien penting untuk kesehatan otot lansia. Dalam 30 gram almond terdapat sekitar 6 gram protein, sementara 2 sendok makan biji chia menyediakan 4 gram protein. Meskipun tidak sekaya protein hewani, penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi rutin kacang-kacangan dan biji-bijian berkaitan dengan penurunan risiko sarkopenia pada lansia. Studi ini menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi minimal 30 gram kacang-kacangan setiap hari mengalami penurunan peradangan sistemik dan stres oksidatif, dua faktor yang berkontribusi terhadap degradasi otot pada proses penuaan. Kelebihan kacang-kacangan dan biji-bijian terletak pada kandungan magnesium dan antioksidan alaminya. Magnesium berperan penting dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh, termasuk sintesis protein dan kontraksi otot. Sementara antioksidan seperti vitamin E, melimpah dalam almond, membantu melindungi sel-sel otot dari kerusakan oksidatif. Kacang-kacangan juga menyediakan lemak tak jenuh tunggal dan omega-3, terutama melimpah dalam biji chia dan flaxseed, yang memiliki efek antiinflamasi, membantu meredakan peradangan otot dan sendi yang umum terjadi pada lansia. Nah, itulah 7 sumber protein terbaik untuk mencegah penurunan massa otot pada lansia. Perlu diingat bahwa protein saja tidak cukup, kombinasikan dengan aktivitas fisik teratur, terutama latihan beban ringan, untuk hasil optimal dalam menjaga kekuatan otot di usia senja. Menurut penelitian terbaru, lansia membutuhkan 1,2 gram protein per kilogram berat badan setiap hari, lebih tinggi dari rekomendasi untuk orang dewasa umumnya. Distribusikan asupan protein secara merata sepanjang hari untuk stimulasi sintesis protein otot yang optimal. Apakah Anda sudah mengonsumsi cukup protein? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk informasi kesehatan terpercaya lainnya dari Klinik 62.